Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Ajin Demi Human. Film ini dirilis pada tahun 2017 dengan genre action. Dan film ini disutradarai oleh Katsuyuki Motohiro, bercerita tentang Ajin, seorang anak muda yang bernama Nagai. Setelah mengalami kecelakaan akibat tertabrak truk, hidupnya pun berubah. Nagai menyadari bahwa dirinya adalah seorang Ajin, manusia abadi yang dapat bangkit kembali dari kematian. Akibatnya, dia pun diburu dan dinyatakan sebagai spesies berbeda dari manusia biasa. Identitasnya yang sudah terungkap membuat Nagai tidak lagi bisa menjalani kehidupan yang normal. Dalam perjalanannya, Nagai bertemu dengan Satou, seorang Ajin yang lebih memilih jalan kekerasan untuk mencapai segala keinginannya. Pertarungan dengan menggunakan kemampuan riset di mana para Ajin membunuh diri mereka sendiri untuk hidup kembali berhasil dimanfaatkan dengan baik. Eits, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ada suatu pemerintahan pusat, tepatnya di negara Jepang, yang sedang melakukan penelitian terhadap seorang Ajin. Penelitian ini dilakukan tujuan untuk pengembangan revolusi manusia di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan terhadap seorang manusia yang bernama Nagai. Dalam penelitian ini, Nagai dibunuh dengan sangat kejam secara berkali-kali nih. Nagai bukan termasuk orang pertama yang diteliti oleh pemerintah. Ia adalah orang ketiga yang pernah dikatakan sebagai Ajin. Dan penelitian ini dipimpin oleh seorang Tosaki. Suatu hari, ada Ajin lainnya yang bernama Satou dan Tanaka yang berniat ingin membantu Nagai itu. Mengetahui Ajin lainnya datang, Tosaki memperketat pengamanannya. Di tempat lain, kita diperlihatkan ketika Ajin sedang melawan satu persatu penjaga itu. Kemudian, para peneliti itu mempunyai cara untuk melumpuhkan Ajin, yaitu dengan membiuskan tembakannya. Saat tembakan itu mengenai tangannya Ajin, Ajin pun memutuskan untuk memotong tangannya. Hingga ia terkena tembakan di tubuhnya, ia memutuskan untuk bunuh diri. Itulah yang Ajin lakukan untuk beregenerasi tubuhnya dan mengembalikan luka-luka yang pernah ada. Saat itu, Nagai berhasil dibebaskan, dan ia disuruh untuk membunuh para peneliti itu. Tetapi ia malah menentang balik Satou, karena ia telah membunuh begitu banyak orang nih. Lalu Nagai kabur berlari dan malah menunjukkan jalan para peneliti itu, karena ia ingin hidupnya pun damai tanpa membunuh siapapun. Saat mereka ingin kabur, tetapi tiba-tiba Satou kembali dan melakukan penyerangan lagi. Nagai pun berusaha untuk menembak Satou berkali-kali dan berusaha kabur, tetapi ia tetap mengikutinya. Bahkan Satou mengeluarkan kemampuan sebagai seorang Ajin, yaitu dengan memanggil monsternya. Lalu Nagai pun juga mengeluarkan kemampuan untuk memanggil monster miliknya. Di sana terjadi pertarungan. Akhirnya monsternya Nagai memenangkan pertarungan itu dengan mengalahkan monsternya Satou. Setelah kejadian itu, Satou dan Tanaka berpura-pura keluar dari gedung itu, lalu membongkar semua kekejaman yang dilakukan pemerintah terhadap Ajin di depan wartawan. Ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan tempat yang layak bagi seorang Ajin nih. Lalu, Nagai pun berhasil keluar dan kabur ke sebuah hutan. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang membantunya dengan memberikan tempat tinggal sementara. Di tempat lain, Satou sedang memperkenalkan kemampuan yang dimiliki sebagai seorang Ajin sesungguhnya. Melalui siaran umum dan ditonton oleh warga Tokyo dan pemerintah, ia ingin merencanakan penyerangan terhadap gedung kementerian karena untuk segera memberikan hak hidup untuk seorang Ajin. Sebelum kejadian ini, Satou memiliki dendam kepada pemerintahan karena pernah dijadikan korban penelitian pemerintahan itu. Selama 20 tahun, ia merasakan kesakitan selama menjadi korban penelitian pemerintah. Di tempat lain, Nagai sembari berlatih dengan kemampuan monster yang ia punya dan memantau keadaan dari laptopnya. Lalu, Nagai juga menemui adiknya yang berada di kota. Suatu hari, hingga waktunya tiba, seorang Ajin yaitu Tanaka membawa perlengkapan senjata dan sudah berada di atas gedung.
Sementara kepolisian sudah bersiap siaga dan berjaga di depan gedung kementerian. Dan sudah banyak wartawan dan warga yang ingin melihat dan mengekspos kejadian tersebut. Tanpa diduga, Sato kemudian melancarkan serangan pertamanya dengan menabrakkan pesawat yang ia naiki ke arah gedung kementerian hingga hancur. Setelah itu, ia melancarkan serangannya yang kedua yang berhadapan dengan aparat kepolisian. Sato yang hanya seorang diri, ia terus-menerus ditembaki oleh aparat kepolisian untuk bisa menangkap Sato. Hingga ia sulit untuk bangkit kembali. Saat Sato sedang ditembak oleh kepolisian, dan dari kejauhan, Tanaka sudah bersiap untuk membantu Sato dengan menembakkan sekumpulan polisi yang berada di atas gedung itu. Sehingga polisi tidak bisa melanjutkan kembali menembaki Sato, yang mengakibatkan Sato sadar lalu bangkit kembali dan melakukan serangan balik dengan menembaki polisi itu secara brutal nih. Satu persatu polisi itu ia bunuh tanpa tersisa. Semuanya tewas, hingga ia mengancam pemerintah untuk memberikan wilayah Tokyo sebagai tempat tinggal untuk Ajin. Jika permintaan itu tidak dikabulkan, maka Sato akan mencuri gas beracun milik pemerintah dan menyebarkannya ke seluruh Tokyo. Dengan begitu, seluruh warga Tokyo akan tewas. Seluruh warga Tokyo yang melihat itu melalui siaran media panik mendengarkan berita tersebut nih. Sementara itu, naga yang berada di rumah wanita tua itu diketahui oleh para tetangganya bahwa dia adalah seorang Ajin. Akhirnya, ia diusir dan pergi dari sana. Pemerintah setempat bernegosiasi menawarkan pulau tak berpenghuni di Hokkaido kepada Sato. Tetapi Sato menolaknya. Ia hanya menginginkan daerah Tokyo. Lalu ia menutup negosiasi tersebut dengan pemerintah. Dan jika tidak dikabulkan, ia akan mencuri gas beracun yang disimpan oleh pemerintah. Para warga pun mulai berhamburan dan bergegas untuk meninggalkan Tokyo nih. Karena gagal bernegosiasi dengan Sato, kemudian pemerintah mau tidak mau harus berperang dengan melawan Ajin dan mengerahkan pasukan anti-Ajin, yaitu pasukan khusus untuk menangani para Ajin itu. Lalu di malam hari, naga yang mengetahui akan terjadi pertempuran antara pemerintah dan kelompoknya Ajin yang diketuai oleh Sato memutuskan untuk menemui Tosaki untuk menawarkan kerjasama pada Tosaki yang dimana untuk menghentikan Sato. Itu menjadi penawaran yang menarik bagi Tosaki. Tetapi, Naga meminta dua syarat permintaan, yaitu menempatkan adik perempuannya di tempat yang aman, dan Naga ingin mendapatkan status sosial yang baru. Dan jika syarat itu dilanggar oleh Tosaki, ia tak segan-segan untuk membunuh tunangannya Tosaki. Keesokan harinya di lain tempat, pemerintah sedang merencanakan sesuatu agar gas itu tidak dicuri oleh Ajin dan anak buahnya. Sementara, Nagai dan pihak lain merencanakan sebuah jebakan untuk mengalahkan Sato dan anak buahnya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba datang Tanaka dan anak buahnya mengacaukan keadaan dengan melakukan penyerangan di tempat itu. Mereka akan membunuh siapa saja yang akan menghalangi mereka. Tetapi, saat Tanaka dan anak buahnya melakukan penyerangan, tidak terlihat Sato bersama mereka nih. Ketika Tanaka dan anak buahnya menyerang di sebuah ruangan, yang tentunya itu adalah ruangan yang sudah disiapkan untuk menjebak mereka, yang dimana Nagai akan mengirimkan kemampuan monsternya melalui saluran udara ke ruangan jebakan, sehingga Tanaka dan anak buahnya tidak bisa melihat apapun kecuali kabut hitam karena terhalang monsternya Nagai. Dengan cara itulah, para aparat bisa menembaki biosan kepada mereka. Di tempat lain, Sato datang ke sebuah pabrik kayu dengan keadaan tangan kirinya sudah buntung. Di sana, ia berniat untuk menghancurkan dirinya menggunakan alat penghancur kayu di pabrik itu, di mana tangan kirinya Sato sudah dibawa oleh Tanaka. Ketika Sato mati, ia akan hidup kembali dan muncul di tempat tangannya berada sekarang. Dan benar saja nih, Sato muncul di tempat itu dan langsung menyerang para aparat penjaga di sana. Dengan kekuatan monster yang dimilikinya, ia semakin kuat dan menjadi tidak terkendali, dan segera menyelamatkan Tanaka dan anak buahnya. Kemudian segera menuju ke tempat gas beracun itu untuk mencurinya. Naga yang datang terlambat melihat para aparat yang sudah tewas. Kemudian Sato menghubungi Nagai untuk menantang bertarung secara battle di helipad. Jadi tempat itu juga gas beracun akan diledakkan nih. Tanpa berpikir panjang, Nagai segera menghampiri mereka dan berharap Tosaki akan menurunkan bantuan anti-Ajinnya. Disinilah terjadi pertarungan yang hebat antara Nagai dan Sato.
Nagai juga harus merebut dan menjangkau wadah gas itu agar tidak hancur dan meledak. Di lain tempat, Tosaki bertarung melawan Tanaka. Dan Tosaki dibantu oleh Izumi, anak buahnya yang seorang Ajin juga. Di sana terjadilah pertarungan yang seimbang antara Tanaka dan Izumi. Setelah melakukan pertarungan, akhirnya Tosaki berhasil menancapkan biosan kepada Tanaka nih teman-teman. Kembali ke pertarungan antara Nagai dan Satao, Nagai yang berhasil merebut dan meletakkan ke tempat yang aman gas beracun itu setelah dilempar oleh Satao. Lalu mereka melanjutkan pertarungannya. Karena mereka tidak bisa mati, pertarungan yang sangat sengit ini menjadi panjang nih. Saat sedang melakukan pertarungan, tangannya Nagai terpotong. Tetapi saat bersamaan, monsternya Nagai berhasil menancapkan bios kepada Satao. Tetapi yang dilakukannya itu hanya sia-sia, karena Sato masih bisa bangun kembali nih. Saat Nagai sudah putus asa mau ditembak oleh Satao, tidak lama kemudian datang para aparat anti Ajin lalu menembakkan Nagai dan Satao. Mereka berdua langsung membeku. Dengan tembakan aparat, mereka hancur berkeping-keping nih. Dan dengan cara itulah mereka tidak akan hidup kembali. Setelah melihat kejadian itu, Izumi menanyakan kepada Tosaki bagaimana mendapatkan izin untuk menurunkan aparat anti Ajin. Lalu Tosaki pun menjawab bahwa ia mendapatkan izin dari pemerintah, tetapi dengan menangkap dan memusnahkan Nagai juga. Kemudian Tosaki telah mengingkari kesepakatan antara mereka berdua, karena ini adalah cara satu-satunya untuk menghancurkan Satao. Tetapi, karena masih terdapat potongan tangan Nagai yang tertinggal, seketika Nagai bangkit dan beregenerasi kembali. Lalu, ia memutuskan untuk pergi dari tempat itu dengan cara melompat dari gedung. Nah, itulah akhir dari film ini. Meskipun sepertinya Nagai mengetahui kalau Tosaki telah melanggar perjanjiannya itu, tetapi ia tetap pergi dan memilih kabur dari gedung itu supaya tidak tertangkap. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, meskipun untuk hidup dan bangkit kembali dari kematian itu tidak mungkin, tetapi dalam film ini menunjukkan aksinya, dan di mana para pemerintah penasaran dengan keabadian yang dimiliki oleh para Ajin ini, sehingga melakukan penelitian yang lebih mendalam. Oke, sekian dari film ini. Bagi kalian pecinta film action, film ini sangat cocok untuk kalian. Akan lebih seru dan menegangkan jika menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan channel-channel berikutnya. Bye-bye!